Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tapi di sini saya akan membahas mengenai tentang soal-soal mengenai evaluasi yang berkaitan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Oke, langsung saja kita coba nomor 1. Ya, kalian menemukan soal seperti ini ya. Misalkan ada lampu alat penguji elektrolit tidak menyala. Nah, ketika elektrolit dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi pada elektrod terbentuk gelembung gas ya. Kalau kasusnya ini tidak menyala tetapi terbentuk gelembung gas, nah itu artinya penjelasan untuk keadaan ini adalah ya, jadi kalau misalkan lampu tidak menyala tapi terbentuk gelembung gas, artinya si larutan elektrolit ini termasuk larutan elektrolit lemah, yang artinya adalah sedikit sekali asam cuka yang terionisasi ya. Jawabannya D. Nah, oke, nomor 2, larutan berikut dapat menghantarkan arus listrik kecuali. Nah, berarti kalau ada kata kecuali, kita cari kata kuncinya adalah yang non elektrolit. Nah, kalau non elektrolit, cuka elektrolit walaupun dia lemah ya. Soda lemah, kapur kuat, minyak tanah itu non karena dia termasuk senyawa karbon, kaporit itu elektrolit. Di jawaban yang lebih tepat adalah D. Oke, kita lanjut nomor 3, pembahasan nomor 3. Ada tabel, di sini ada data-data. Nah, kita jawab dari data di atas yang termasuk larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit berarti apa? Lampunya bisa nyala terang atau tidak menyala atau redup, tetapi ada gelembung ya. Oke, coba kita lihat. 1, lampu menyala terang, ada gelembung gas. Ini udah pasti. Lampu tidak menyala tapi tidak ada gelembung gas, bukan. Lampunya menyala redup tapi ada gelembung gas, pasti juga ini, tapi elektrolitnya lemah ya. Lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung gas, bukan. Lampu tidak menyala, ada gelembung gas. Yes. Di jawaban yang lebih tepat 1, 3, 5. Bandung. Suatu larutan adalah penghantar listrik yang baik jika larutan itu mengandung air yang terionisasi, kurang tepat ya. B, air yang merupakan penghantar listrik, kurang tepat juga. Yang lebih tepat adalah apakah elektron yang bebas bergerak, ion-ion yang bebas bergerak, atau elektron yang merupakan penghantar listrik. Betul, yang betul adalah D. Yang betul adalah ion-ion yang bebas bergerak. Jadi jawaban lebih tepat Dodo. Kita lanjut nomor 5. Larutan natrium klorida. Nah, larutan klorida itu kalau kita tuliskan rumus senyawanya itu NaCl ya, teman-teman ya. NaCl. Sedangkan larutan asam cuka itu adalah CH3COOH. Nah, keduanya mengantarkan arus listrik, yang menunjukkan bahwa kedua larutan merupakan senyawa ion. Betul sekali, karena NaCl kalau kita rubah jadi Na plus Cl min. Kalau CH3COOH
CH3COH itu menjadi bersifat netral. Tentunya tidak ya, karena di sini ada positif, ada negatif dong ya. Mengandung ion, yes. Merupakan senyawa kovalen, bukan, tapi senyawa ion. Lebih tepat 1 dan 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dari 0,1 mol asam cuka yang terlarut dalam air telah terurai 0,005 mol. Berapa persen asam cuka yang terionisasi menjadi ion-ionnya? Berarti dari 0,1 mol asam cuka yang terlarut dalam air telah terurai 0,005 mol. Kalau dinyatakan persen berarti apa? Betul, berarti yang terurai, asam cuka yang terurainya berapa? 0,005. Nah, mol awalnya itu berapa? 0,1 kali 100%. Mudah saja ya. Ini kita coret. Nah, sisa 0,05 kali 100%. Berarti ya sekitar 5%. Jawabannya 5% ya. Jawabannya A. Jadi ingat ya. Yang terurai dibagi yang terlarut kali 100% hasilnya 5% ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika asam cuka dilarutkan ke dalam air, hanya sebagian kecil yang terurai menjadi ion karena asam cuka. Nah, kita tulis dulu asam cuka tuh simbolnya apa sih? Simbol senyawanya kan gini ya. Nah, di sini terdapat kumpulan unsur-unsur non-logam. C itu karbon, H itu hidrogen, O itu oksigen. Semuanya adalah unsur non-logam ya. Kita lihat nomor 1, elektrolit lemah. Yes. Karena dia hanya sebagian kecil yang terionisasi. Yang kedua adalah senyawa kovalen polar ya. Kenapa disebut senyawa kovalen? Seperti yang saya jelasin tadi, karena senyawa asam cuka itu terdiri dari unsur-unsur non logam. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah C. Kita lanjut ke nomor 8, amonium sulfat. Amonium sulfat dilarutkan ke dalam air sesuai dengan persamaan reaksi. Ya, kita bagi dulu gini. Amonium sulfat itu terdiri dari, kan gitu ya nulisnya ya. Itu kita bagi 2. Itu ada NH4 plus SO4 2-. Karena ini untuk menyetarakan ininya, mengimbangi muatan anion 2 negatif, ini berarti NH4 plusnya harus dikalikan 2 ya. Jadi kita lihat mana jawaban yang NH4 plusnya memiliki koefisien 2 antara C dan E ya. Yang E kurang tepat karena yang E itu SO4 nya dikalikan 2 lagi. Kalau ini dikalikan 2 berarti tidak seimbang ya muatannya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Jadi SO4 2- nya tetap memiliki koefisien 1 ya. Terus apa ini akus? Akus itu adalah wujudnya, artinya dia larutan bentuknya ya. Larutan itu senyawa dicampur air. Oke. Kita lanjut nomor 9. Nah, berikut ini beberapa reaksi ionisasi. Oke. CaCl2. Oke. Ini kurang tepat, yang betul ini jawaban yang betulnya harusnya seperti ini. Ca2 plus tambah 2Cl-. Nah, kenapa seperti ini? Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke. NaNO3, Na plus. Oke, yang lebih tepat seperti ini ya, teman-teman ya. Na plus ditambah NO3-. H2SO4, ini good. Na2SO4, ya. Na plus tambah 2. Sorry. Ini kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat, karena ini harusnya ini Na plus 2Na plus, ininya nggak ada ya. Yang lebih tepat 3 saja jawabannya. Jawabannya E.
Oke, nomor 10 rumus kimia pada kotak di atas yang salah. Ini ada kation, ada anion ya. Nah, si kation ini ditambahin anion jadi yang satu KNO3 betul. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kotak nomor 2, ini saya tulis ini ya, itu adalah CaNO3 2 kali, karena NO3-nya dia memiliki muatan anionnya negatif 1. Yang ini betul, AlNO3 3 kali betul. Ini SO4 kan, betul, betul. Nah, yang 4 salah. Harusnya Al2 SO4-nya dikalikan 3. Ya, jadi yang salah itu 2 dan 4. Oke, seperti itu. Kalian bisa mencoba sendirinya di rumah dengan mempause video ini sebelum melihat kunci jawabannya. Oke, selamat mencoba.